lagi sama aku, Kerelis. Hari ini aku mau ngobrolin topik yang penting banget, tapi kadang suka kita anggap biasa aja, yaitu polusi udara di Indonesia. Mungkin kalian pernah ngerasa, tiap keluar rumah, apalagi di kota besar, udara sering terasa panas, sesak, dan gak fresh sama sekali. Nah, ternyata itu bukan cuma perasaan kita aja, tapi memang karena kualitas udara di Indonesia lagi buruk banget. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kalau kita lihat data beberapa tahun terakhir, Jakarta sering masuk daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Bahkan beberapa aplikasi pemantau udara, warna indikator kualitas udara kita sering merah ungu, yang artinya nggak sehat, teman-teman. Elah, emang kenapa? Bukan cuma Jakarta, kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan Medan juga punya masalah yang sama. Udara yang kita hirup tiap hari ternyata banyak mengandung partikel berbahaya. Salah satunya PM.5. Partikel ini ukurannya super kecil sampai bisa masuk ke dalam paru-paru kita dan bikin masalah kesehatan serius. Oke. Bayangin aja guys, kita tiap hari keluar rumah, ke sekolah, kerja, atau cuman sekedar jalan-jalan, tapi tanpa sadar udah ngirup racun dari udara. Ngeri banget ya. Iya. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman? Wah, ya nggak tahu. Aku sekarang lagi di hutan Tebet. Maksudnya taman hutan buatan di Tebet Eco Park. Oke. Terus pertanyaannya, apa sih yang bikin udara di Indonesia bisa separah ini? Pertama, jumlah kendaraan bermotor yang super banyak. Di Jakarta aja, jutaan kendaraan lewat setiap hari. Dan kebanyakan masih pakai bahan bakar fosil yang menghasilkan asap beracun. Kedua, aktivitas industri. Pabrik-pabrik besar seringkali masih buang asap tanpa filter yang baik. Ditambah lagi pembangunan yang gak berhenti-henti bikin debu di mana-mana. Ketiga, karena kebiasaan kita sendiri. Masih banyak orang yang membakar sampah sembarangan. Mungkin mereka pikir, cuma sedikit kok. Tapi kalau semua orang mikir begitu, hasilnya jadi gede banget dan bikin udara makin parah. Dan terakhir, faktor alam juga ngaruh loh teman-teman. Misalnya, musim kemarau panjang yang bikin debu gampang berterbangan, atau kebakaran hutan yang asapnya nyebar sampai ke kota-kota besar. Polusi udara ini dampaknya luas banget guys. Yang paling jelas tentu kesehatan. Banyak orang jadi gampang kena batuk, pilek, asma, bahkan bisa kena penyakit jantung dan kanker kalau terpapar jangka panjang. Buat anak-anak, polusi bisa ganggu perkembangan paru-paru mereka. Buat orang tua, resikonya lebih tinggi karena daya tahan tubuh udah nggak sekuat dulu lagi. Selain kesehatan, polusi juga ganggu aktivitas sehari-hari. Banyak orang terpaksa pakai masker kalau keluar rumah, bukan cuma gara-gara virus, tapi karena udara kotor bikin napas nggak nyaman. Dampaknya itu bukan cuma untuk manusia loh teman-teman, tetapi lingkungan juga kena dampaknya. Polusi bikin langit sering kelabu, sinar matahari ketutup asap, dan tanaman di sekitar kita bisa layu lebih cepat karena udara nggak sehat. Nah, kalian bisa lihat kan di Jakarta sendiri langitnya abu-abu teman-teman. Terus apa sih yang bisa kita lakuin? Memang sih teman-teman, ini masalah besar yang butuh kerjasama pemerintah sama masyarakat. Pemerintah perlu tegas ngatur emisi kendaraan dan industri. Tapi kita sebagai masyarakat juga bisa bantu dari hal-hal kecil. Misalnya, coba lebih sering naik transportasi umum, beralih ke transportasi yang ramah lingkungan, gak bakar sampah sembarangan, dan kalau bisa tanam pohon di sekitar rumah. Kalau semua orang peduli, sedikit demi sedikit, kualitas udara bisa membaik. Jadi, mulai sekarang, yuk sama-sama jaga udara yang kita hirup setiap hari. Nah, untuk contoh yang paling kelihatan sekarang ini, yaitu kayak di Jakarta,
ada taman kota Tebet atau hutan buatan seperti ini nih. Nah, itu tuh saya sekarang ada di Taman Kota Tebet, spesifiknya di Taman Eco Park di Jakarta Selatan. Sebenarnya ini tuh banyak sekali pohon-pohon, cuman karena agak gelap jadi kurang kelihatan. Nah, nggak cuma pohon-pohon doang, ini tuh ada tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa menyerap polusi-polusi udara seperti kayak gas CO2, gas CO, gas SO2, gas ozon, dan partikel-partikel debu kecil lainnya seperti PM 2,5 dan PM 10. Nah, jadi hutan ini tuh dibuat untuk mencegah polusi udara makin marak. Seperti di Jakarta itu nggak cuman Taman Tebet ini doang, ada di berbagai wilayah hutan-hutan buatan seperti ini. Nah, jadi tuh hutan buatan seperti ini yaitu merupakan salah satu contoh di Jakarta untuk mencegah maraknya polusi udara. Nggak cuma di Jakarta doang sih guys, ada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi kayak ruang-ruang terbuka hijau kayak gini nih penting banget buat penyaring polusi udara, bikin suasana kota lebih sejuk, sekaligus jadi tempat warga buat olahraga. Banyak loh teman-teman di sini yang olahraga, dan di sini juga nggak cuma buat olahraga tapi buat refreshing. Yang namanya banyak pohon bikin sejuk pikiran hati kita. Nah, kalau ruang hijau di Jakarta terus ditambah dan dijaga, dilestarikan, maka kualitas udara kita bisa jauh lebih baik, dan kita juga sebagai warganya bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat. Alam kita juga tidak menderita, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu obrolan singkat kita atau obrolan beberapa menit kita tentang polusi udara di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bikin kita lebih aware. Nah, jangan lupa di-share biar makin banyak orang yang peduli dengan alam, dengan lingkungan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye!